Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Silakan dibuka halaman 25. Al-aslu ats-tsaniyu, landasan yang kedua. Al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman adalah qaulun, perkataan, amalun, perbuatan, wa i'tiqadun, dan keyakinan. Iman terdiri dari perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Yazidu bit-ta'ati, bisa bertambah dengan melakukan ketaatan. Iman bisa bertambah dengan melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan bisa berkurang karena maksiat. Ya, karena di sini ada 2 poin sebetulnya, yaitu meyakini bahwasanya iman terdiri dari 3: perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya iman itu bisa naik turun. Bisa naik karena melakukan ketaatan dan bisa turun karena melakukan maksiat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaati, di antara landasan Ahlussunnah wal Jamaah, annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya iman terdiri dari perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Iman bisa bertambah karena ketaatan dan bisa berkurang karena maksiat. Falaisal imanu qaulan wa amalan duna i'tiqadihi. Maka iman itu bukan sekedar perkataan saja dan bukan sekedar perbuatan saja tanpa keyakinan. Li'anna hadza imanul munafiqina, karena model seperti ini, yaitu model iman yang hanya perbuatan dan perkataan tanpa diyakini, maka itu adalah imannya munafikin, imannya orang-orang munafik. Orang munafik secara zahir dia salat, dia puasa, dia berzikir, namun dalam hati benci kepada Islam, benci kepada Allah dan benci kepada Rasulullah, benci kepada Al-Quran, benci kepada hadis dalam hatinya. Nah, maka ini berarti dia imannya sekedar perkataan dan perbuatan secara zahir, dalam hatinya tidak mengimani. Inilah imannya orang-orang munafik. Walaysa huwa mujarradu al-ma'rifati biduni qaulin wa amalin. Dan iman itu bukan sekedar ma'rifah, bukan sekedar mengetahui. Ya, mengetahui ini lebih rendah kedudukannya daripada i'tiqad. I'tiqad itu meyakini. Ya, orang yakin itu setelah mengetahui dulu. Ya, mengetahui, kemudian baru yakin. Nah, maka sekedar ma'rifah ini lebih rendah lagi. Misalnya sekedar mengetahui bahwasanya ada Tuhan, bahwasanya ada Tuhan yang namanya Allah, sekedar mengetahui saja, namun dia tidak yakin. Sekedar ma'rifah tanpa qaul, tanpa perkataan dan tanpa amalan. Ya. Lianna hadza imanul kafirina al-jahidin. Karena seperti ini adalah imannya orang-orang kafir dan orang-orang yang jahidin, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menentang dakwah para Rasul, para Nabi dan Rasul. Ya, karena mereka mengetahui bahwasanya ada Tuhan. Ya. Mereka mengetahui bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu. Namun secara perkataan dan perbuatan mereka mengingkari. Namun hati mereka tahu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Mereka menentang dakwah para rasul. Mereka menentang dakwah tauhid.
Namun wastaiqanatha anfusuhum, namun anfus mereka, jiwa mereka, hati mereka istaiqanat, meyakini. Ya, hati mereka mengetahui ada Tuhan, dan Tuhan itu cuma satu. Mereka meyakini bahwasanya sebetulnya dakwah yang didakwakan oleh para nabi dan rasul itu benar. Namun mereka mengingkari zulman wa uluwan, karena mereka zalim dan mereka sombong. Ya, maka kaum-kaum yang Allah binasakan terdahulu, ya, mereka menentang para nabi dan rasul, ya, kaumnya Fir'aun, kaum Tsamud, kaum Ad. Mereka menentang dakwah para rasul, mereka menentang dakwah tauhid secara lisan dan secara perbuatan saja. Namun dalam hati sanubari mereka yang terdalam, mereka meyakini kebenarannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, wa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina wa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Dan kami mengetahui, Allah mengetahui bahwasanya alladzi yaqulun, yang mereka katakan, yang dikatakan oleh orang-orang kafir, itu la yahzunuka, akan membuat kamu sedih wahai Nabi. Fa innahum la yukadzibunaka, namun sebetulnya mereka tidak mendustakanmu, kata Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengingkari kebenaran dakwahmu. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Namun orang-orang zalim tersebut yajhadun, mereka menentang, ya, ayatillah, menentang ayat-ayat Allah. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 33. Maka Allah katakan di sini, fa innahum la yukadzibunak. Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Sesungguhnya mereka membenarkan apa yang kamu dakwahkan. Maka ini dalil bahwasanya mereka ma'rifah, mereka mengetahui kebenaran. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa 'ada wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Kaum Ad dan kaum Tsamud, ya, telah jelas lakum, bagi kalian, min masakinihim, kemiskinan mereka. Ya, maksudnya kehancuran mereka. Allah hancurkan mereka, porak-poranda. Wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum, karena setan telah menampakkan perbuatan mereka itu indah. Setan telah membuat seolah-olah apa yang mereka lakukan, yaitu mengingkari dakwah tauhid, mengingkari dakwah para rasul, seolah-olah itu bagus, seolah-olah itu indah. Wasaddahum 'anis sabili, dan setan telah memalingkan mereka dari jalan yang benar. Wa kanu mustabsirin, padahal sebelumnya mereka mustabsirin. Ya, mereka di atas ilmu, mereka berilmu. Artinya mereka mengetahui kebenaran, mereka ma'rifah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 38. Walaysal imanu i'tiqadan faqat, dan iman itu bukan sekedar keyakinan saja. Au qawlan wa i'tiqadan duna amalin, dan juga bukan sekedar perkataan plus keyakinan saja tanpa amal. Nah, jadi yang pertama, iman bukan sekedar keyakinan saja. Meyakini Allah itu ada. Meyakini bahwasanya Allah itu esa. Meyakini kebenaran dakwah para nabi, tapi tidak melakukan apa-apa, cuma yakin saja. Enggak sholat, enggak puasa, enggak pakai jilbab. Dan tidak juga dengan perkataan, tidak berzikir, tidak bersyahadat. Cuma sekadar yakin saja. Maka ini bukan iman. Demikian juga yang kedua, iman bukan sekedar perkataan plus keyakinan saja. Ya, bersyahadat, kemudian dia meyakini Allah itu esa, meyakini Allah itu ada, namun tidak melakukan apa-apa. Ya, tidak sholat, tidak pakai jilbab, tidak beramal. Nah, ini dua-duanya bukan iman yang benar. Li'anna hadza imanul murji'ati, karena yang seperti ini adalah imannya model iman murji'ah, ya, sekte murji'ah yang menyimpang. Ya, sekte murji'ah meyakini bahwasanya amalan bukan bagian dari iman. Artinya kalau orang nggak beramal, namun dia yakin, ya, meyakini
Ya, cukup meyakini saja, meyakini Allah itu ada, ya, meyakini Rasulullah itu Rasul dan seterusnya. Walaupun nggak beramal, sudah beriman. Ini keyakinannya murji'ah dan ini keyakinan yang batil. Allah Ta'ala kathiran ma yusammil a'mala imanan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menyebut amalan, berbagai amalan Allah sebut dengan sebutan iman. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman yang sejati itu kalau disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan mereka menginfakkan apa yang Allah berikan. Ya, mereka menginfakkan rezeki yang Allah berikan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang benar. Ya, maka dalam ayat ini Allah katakan bahwasanya ketika mendengar ayat Quran iman mereka bertambah. Mendengar ayat Quran ini amalan. Kemudian disebutkan orang beriman yang sejati adalah mendirikan sholat dan berinfak, ya, bersedekah. Ya, maka ini amalan juga, mendirikan sholat, berinfak ini amalan. Ya, maka ini menunjukkan amalan itu bagian dari iman. Nah, dan juga dalam ayat ini disebutkan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Ini menunjukkan iman bisa bertambah. Iman bisa bertambah. Dan konsekuensinya kalau iman bisa bertambah, maka iman bisa berkurang. Tidak sebagaimana keyakinan Murji'ah, iman itu fix, ya, iman itu tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Maka tadi kalau seseorang meyakini, yakin bahwasanya Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu yang menciptakan kita, yakin, maka dia sudah punya iman yang fix, yang tetap. Mau dia maksiat, mau dia berbuat syirik, mau dia sholat, imannya tuh fix sama, tidak ada pengaruhnya amalan-amalan tersebut. Ini keyakinan yang tidak benar. Karena di sini Allah katakan zadatuhum imana, iman mereka akan bertambah. Dalam surat Al-Anfal ayat ayat ke-2 sampai ke-4. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ai salatakum ila Baitil Maqdis. Di sini Allah katakan, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Maksudnya iman di sini apa? Maksudnya salatakum, salat kalian. Ini para ahli tafsir menafsirkan iman di sini maksudnya salat. Nah, ayat ini turun terkait dengan perpindahan kiblat. Ketika pertama kali kiblat itu ke Baitul Maqdis, ke Palestina, kemudian Allah perintahkan untuk berpindah untuk menghadap ke Masjidil Haram, maka sebagian kaum muslimin khawatir salat yang dahulu ke Baitul Maqdis itu sia-sia. Maka Allah jawab, Allah ingatkan, Allah kabarkan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian, ya, yang dahulu menghadap ke Baitul Maqdis. Maka salat disebut dengan iman. Ya, salat itu amalan bukan amalan. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya amalan bagian dari iman. Ya, sama salata imanan. Di sini Allah namakan salat sebagai iman. Ya, maka inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu terdiri dari keyakinan hati, perkataan dan perbuatan. Ya, maka tidak benar orang yang mengatakan misalnya jilbab itu yang penting jilbabkan hati dulu. Nah, berarti dia hanya meyakini
iman itu yang penting hatinya. Jilbab fisiknya tidak perlu, tidak penting. Nah, ini nggak benar. Harus semuanya. Ya, jilbabkan hati ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keyakinan yang benar, tauhid yang benar, dan juga diamalkan, ya, diejawantahkan dalam amalan, yaitu dengan jilbab yang sebenarnya. Jilbab yang fisik. Ya, tidak hanya hati saja, namun juga dengan amalan dan juga dengan perkataan. Ya, demikian juga orang yang mengatakan sholat itu yang penting ingat Allah. Nah, maka dia sama saja mengatakan iman itu yang penting ingat, yang penting hatinya. Ya, ataupun sholatnya nggak usah kata mereka. Ya, sholatnya nggak perlu sholat 5 waktu, sujud naik turun ini kata mereka nggak perlu. Yang penting itu ingat Allah. Nah juga keliru, iman itu keyakinan, perkataan dan juga perbuatan. Perbuatan bagian dari iman, jadi harus dilakukan. Demikian juga iman itu bisa naik dan bisa turun. Ya, iman bisa naik dan bisa turun. Kemudian al-aslu ats-tsalitsu, landasan yang ketiga, ada mutakfiri ahadin minal muslimina. Tidak mengkafirkan satu orang pun dari kaum muslimin illa birtikabi naqidin min nawaqidil Islam. Kecuali kalau mereka melakukan salah satu pembatal dari keislaman. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara landasan ahlussunnah wal jamaah, annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimina illa idza irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Bahwasanya ahlussunnah wal jamaah tidak mengkafirkan satu orang pun dari kaum muslimin kecuali kalau mereka melakukan pembatal keislaman. Amma makana minal kabairi allati hiya duna syirki walam yadulla dalilun ala kufri murtakibiha. Adapun perbuatan dosa besar yang di bawah kesyirikan yang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pelakunya itu kufur, pelakunya itu kafir. Katarkis salati takasulan. Seperti meninggalkan salat. Adapun meninggalkan salat ini pengecualian. Meninggalkan salat ini ada dalilnya banyak yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir. Nabi bersabda, bainar rajuli wal kufri aw syirki as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Antara seseorang dengan kekufuran atau kesyirikan adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka, antara kami orang-orang muslim dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ada banyak sekali hadis-hadis yang semisal ini yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan. 5 waktu tidak salat. Ya, takasulan karena malas. Adapun selain salat, fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha ay al-kaba'ira bil kufri. Adapun selain salat maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak memvonis pelakunya kafir. Wa inna ma yahkumuna alaihi bil fisqi wa naqsil imani. Namun mereka divonis sebagai orang fasik dan sebagai orang yang imannya kurang. Wa idza lam yatub minha fa innahu tahtal masyiati. Dan orang yang melakukan dosa besar kemudian dia tidak bertaubat ketika meninggalnya, maka dia tahtal masyiah, ya, diserahkan kepada kehendak Allah. Insyaallahu ghafara lahu. Andaikan Allah ingin maka Allah akan ampuni dia. Wa insya'a adzabahu. Kalau Allah ingin Allah akan adab dia. Lakinnahu la yakhludu fin nari. Namun dia tidak kekal di neraka. Allah Ta'ala firman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik
bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dalam surat An-Nisa ayat 38. Ayat 48. Wa madhhabu ahli sunnati fi dzalika wasatun bainal khawariji alladziina yukaffiruna murtakibal kabirati. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ini pertengahan antara keyakinan Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar wa in kanat dunal kufri, walaupun tidak sampai level kafir. Walaupun perbuatan dosanya tidak sampai kekafiran, namun dikafirkan oleh Khawarij. Kaum Khawarij ini punya keyakinan kafirnya orang yang melakukan dosa besar. Orang berzina kafir. Orang membunuh kafir. Orang makan riba kafir. Orang durhaka sama orang tua kafir. Ini keyakinannya Khawarij. Wa bainal murji'ati alladziina yaquluna huwa mu'minun kamilul imani. Dan antara keyakinan Murji'ah yang mereka mengatakan pelaku dosa besar itu tetap seorang mukmin yang imannya sempurna. Wa yaquluna la yadurru ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Orang-orang Murji'ah mengatakan maksiat tidak akan membahayakan keimanan. Tidak ada pengaruhnya kepada keimanan. Sebagaimana ketaatan juga tidak membuat seseorang ketaatan tidak bermanfaat bagi orang yang kafir. Ya, Murji'ah mengatakan iman tidak terpengaruh oleh maksiat, sebagaimana ketaatan tidak berpengaruh bagi orang kafir, kata mereka. Sehingga orang yang melakukan dosa besar, orang muslim yang melakukan dosa besar, maka dia seorang mukmin yang sempurna imannya, masih orang mukmin yang sempurna imannya. Karena tadi Murji'ah itu berkeyakinan bahwasanya iman itu fix. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, namun tetap seperti itu. Walaupun dia maksiat, walaupun dia melakukan kesyirikan, ya iman tetap seperti itu, tidak berpengaruh. Ya, ini keyakinan Murji'ah ini banyak dalam realita zaman sekarang diyakini oleh orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal yang mereka membela orang-orang yang melakukan zina, orang-orang melakukan LGBT, ya, orang-orang yang minum khamar. Seakan-akan mereka itu orang-orang yang beriman sempurna, ya, sehingga mereka punya hak untuk melakukan itu dan mereka tidak mengapa melakukan itu. Nah, ini sebetulnya keyakinan orang-orang Murji'ah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah. Ahlussunnah bukan Khawarij, Ahlussunnah bukan Murji'ah. Namun pertengahan di antara keduanya. Tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, namun juga tidak mengatakan bahwasanya orang yang dosa besar itu enggak masalah imannya. Tidak kafir namun imannya bermasalah. Ini keyakinan Ahlussunnah. Mereka tidak kafir namun mereka naqisul iman. Imannya bermasalah. Makanya kata para ulama, orang yang melakukan dosa besar, pelaku maksiat, tidak boleh kita mengatakan dia itu mukmin saja. Namun kita katakan dia mukminun naqisul iman. Mukmin yang kurang imannya, atau mukmin dhaiful iman. Mukmin yang imannya lemah. Atau kita katakan dia fasikun, orang fasik. Jadi tidak dikatakan sebagai mukmin saja. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.